Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tetap semangat ya anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai salah satu bentuk nasionalisme terhadap negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian melaksanakan kegiatan literasi terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4 dengan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan dari pembelajaran hari ini diantaranya: 1. Setelah membaca teks, kalian mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Apakah kamu pernah melihat atau menemukan informasi tentang perburuan hewan? Mereka melakukan perburuan hewan dan apa dampaknya? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut biasanya menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, sekarang marilah kita bersama membaca teks cerita yang terdapat di buku tema yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu.
Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke Desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung? Atau justru warga Desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusia yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pesan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup. Tidak hanya manusia, hewan pun mempunyai hak untuk hidup di habitatnya. Sekarang, tugasmu adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang tadi telah kalian baca di halaman 70-71. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke WhatsApp Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.